Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia dengan NIM 2115009 dari kelas di KPI 2A dengan mata kuliah komunikasi antar pribadi dan dosen pengampu Miska Zulfa SPDI MA. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang strategi layanan komunikasi antar pribadi. Sebelum itu, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Dan selanjutnya, strategi layanan komunikasi antar pribadi merupakan rencana yang telah dipilih untuk berinteraksi terhadap seseorang dengan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu tujuan bersama. Strategi juga sebagai metode yang digunakan agar meminimalisir tindakan yang tidak baik dalam pengelolaan suatu usaha yang ingin dicapai. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan insan atau human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Selanjutnya, tujuan komunikasi antar pribadi. 1. Membentuk identitas diri. Nah, komunikasi antar pribadi dapat membantu membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan dirinya saat melakukan komunikasi dengan orang lain. 2. Memahami diri dan orang lain. Nah, memahami diri sendiri dan orang lain dapat diperoleh melalui interaksi yang dilakukan dengan orang lain dan bersedia membuka diri dan self-disclosure pada orang lain. Self-disclosure pun dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antar pribadi juga. Nah, yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Nah, mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain, komunikasi antar pribadi bisa mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian. Tentu saja, memungkinkan seseorang untuk saling berbagi dan lebih positif terhadap diri sendiri. 4. Membantu menyesuaikan diri. Nah, tujuannya adalah membantu seseorang mudah dalam menyesuaikan diri di tempat baru. Komunikasi antar pribadi yang baik memungkinkan seseorang mampu melihat ke dalam realitas orang lain. Nah, 5. Memperoleh informasi. Nah, selama berlangsung proses komunikasi antar pribadi atau proses komunikasi interpersonal, berbagai informasi dan pengetahuan tentang orang lain sudah pasti akan terkaji dengan melimpah. Mengenal orang lain dapat membantu seseorang mampu memprediksi apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan tindakannya. Nah, 6. Mengurangi ketidakpastian. Tentu saja hal ini bisa membuat seseorang mudah membangun hubungan baik dengan orang lain. Salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mengupas pengurangan ketidakpastian adalah teori pengurangan ketidakpastian yang ditemukan oleh Charles Berger dan Richard Calabers. 7. Mempengaruhi orang lain. Tujuannya adalah mempengaruhi keberadaan orang lain, biasanya untuk bisa mencapai tujuan komunikasi antar pribadi ini. Seseorang harus menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang yang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan melakukan sesuatu dan lain sebagainya.
8. Manajemen konflik. Ketika seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain, tak jarang akan terjadi konflik. Konflik interpersonal atau konflik antar pribadi merupakan salah satu dampak ketidakefektifan komunikasi antar pribadi, atau disebut juga sebagai dampak komunikasi interpersonal yang tidak efektif. 9. Mengembangkan keterampilan komunikasi suportif. Nah, tujuannya adalah mampu mengembangkan komunikasi yang suportif atau akurat, terutama dalam situasi dan kondisi yang sulit. Komunikasi suportif adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan yang positif dengan orang lain ketika menangani suatu masalah. 10. Mendeteksi kebohongan. Tujuannya adalah guna mendeteksi adanya kebohongan. Hasil studi menunjukkan bahwa metode verbal yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan jauh lebih baik dibandingkan dengan metode nonverbal. Walaupun secara umum terdapat beberapa pandangan yang mengatakan hal sebaliknya. Mendeteksi kebohongan dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode wawancara. Melalui wawancara dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara jawaban dan bukti yang ada, ditambah dengan petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh dalam komunikasi. Nah, karena itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.